Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent kedua, dan di dalamnya akan dilayangkan sakramen perjamuan. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yance Tonapa. Lilin Advent Minggu kedua telah dinyalakan. 2 batang lilin ungu ini mengingatkan umat untuk mempersiapkan hati guna menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kami menantikanmu, Sang Mesias pengharapanku. Di masa Advent ini, kami teringat akan mereka yang bergumul karena AIDS dan HIV. Biarlah harapan menanti kehadiran-Mu membuat mereka tetap kuat dan menjalani hidup dengan tidak berputus asa. Pakailah umat-Mu sebagai alat menyatakan lilin harapan bagi mereka. Kami siap membawa lilin-lilin pengharapan bagi mereka yang bergumul karena penyakit AIDS dan HIV. Melalui tubuh dan darah-Mu yang kami nikmati melalui sakramen perjamuan, memulihkan keadaan penderita AIDS dan HIV, dan kami semua yang bergumul akan kehidupan pandemi COVID-19. Datanglah Sang Mesias, kami merindukanmu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Karena Allah Maha Kuasa karya agung kepadaku yang rendah. Sungguh Ia melepaskan umat Israel hamba-Nya karena rahmat-Nya kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita terdapat dalam Yesaya pasal 40 ayat 11 yang berkata buat kita sekalian, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bernyanyilah puteri Sion, hai kota Yerusalem, soraklah, gembiralah kamu menyambut rajamu yang adil dan jaya, benar terpercaya. Lembutlah hatinya dan murni kasihnya, elukanlah dia yang naik keledai. Demikian sabda Nabi. Bernyanyilah puteri Sion, hai kota Yerusalem, soraklah, susahmu berakhir, penolongmu hadir, perang dan gaduhnya, kereta dan kuda, baik busur, baik panah, lenyap selamanya, dan damai sempurna hendak diberi. Demikian sabda Nabi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah kita. Kita berdoa. Ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tebus dan barulah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah seruan kami. Amin. Kiranya langit terbelah, ya juru selamat datanglah, bukalah sorga segera, buanglah palang pintunya, datanglah ya Immanuel.
bebaskan Bani Israel. Dirundung duka kemelut, kami menghadap pintu maut. Umat-Mu Tuhan, tuntunlah ke negeri sejahtera. Datanglah ya Immanuel, bebaskan Bani Israel. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jika saudara-saudara rindu membaca firman Tuhan dan merenungkannya, Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Yesaya 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, kita akan memohon bimbingan Roh Kudus lewat doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, yang kami nantikan, yang kami rindukan, berkuasalah dalam hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dengan baik dan memberlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan, Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut.
Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berada di Minggu Advent yang kedua, dan biarlah di Minggu Advent kedua ini kita masih tetap setia berpengharapan hidup dalam damai dan kasih Kristus yang kita nanti-nantikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai tema kita pada saat ini adalah kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua sahabat yang selama ini sangat saling memperhatikan satu sama lain. Namun dalam perjalanannya, salah seorang temannya, rekannya, sahabatnya itu dipenjara oleh karena tindakan yang menyalahi aturan pada saat itu. Suatu saat temannya mengunjunginya, kemudian dia memberikan suatu penghiburan, memberikan suatu kekuatan bahwa pada saatnya temannya ini yang dipenjara akan dilepaskan asalkan dia kembali melakukan suatu kehidupan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Sebagai teman tentunya dia bersedih, namun di satu sisi juga dia mengingatkan, menyadarkan temannya supaya merubah akan kehidupannya, sehingga kelak dia menjadi orang yang baik dan diterima di masyarakat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan pada masa lampau harus menerima kenyataan. Selama ini dia berkawan, dia hidup dalam kasih sayang Tuhan. Namun karena sikap hidup yang memberontak, tindakan dosa yang dilakukan, sehingga Allah yang adalah sahabat dan kawan karib yang selama ini menjadi tempat berpaut harus menerima kenyataan. Mereka diasingkan, mereka akhirnya dipenjara, dibuang di negeri Babel. 70 tahun mereka berada di Babel, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara perhatikan dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-10. Nanti setelah masa 70 tahun berakhir, baru mereka dibebaskan dari keterpurukan hidup atau dalam penjara di daerah sana, di daerah Babel. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian bacaan kita ini mau menggambarkan adanya suatu titah Tuhan kepada Yesaya. Dalam ayat pertama dan ayatnya yang kedua, ada titah Tuhan kepada Yesaya, dikatakan, hiburkanlah, tenangkanlah umat Tuhan yang berada di
tanah Babel atau berada di dalam penjara di daerah sana. Begitu banyak mereka mengalami tekanan. Begitu banyak mereka mengalami keputusasaan. Mereka menganggap bahwa Tuhan yang adalah kawan dan sahabat karib itu sudah meninggalkannya, sehingga mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami beban hidup, dan mereka merindukan kebebasan. Ketika Nabi Yesaya memperdengarkan sabda Tuhan, hiburkanlah dan tenangkanlah, sebenarnya itu merupakan suatu cara Tuhan yang akan membebaskan mereka. Cara Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka. Umat Tuhan dituntut untuk bersabar, mengoreksi diri, agar kelak mereka akan menemukan pembebasan dan pemulihan kembali, asalkan mereka mau bertobat di dalam pembuangan tersebut. Ketika mereka berada di penjara yang bernama Babel itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesaya ini tidak lain sebagai bentuk kasih-Nya kepada umat Tuhan pada masa lampau. Siapa yang membebaskan? Bukan manusia. Siapa yang membebaskan? Bukan bangsa-bangsa lain. Kalau saudara melihat dalam ayat ke-11, maka yang membebaskan dan memulihkan mereka pada saatnya nanti adalah Tuhan itu sendiri. Itulah mengapa saudaraku, dalam ayatnya yang ke-11 dan juga sebagai nats pembimbing kita, kalau kita membaca kembali dalam ayat 11 dan juga dalam nats pembimbing kita, seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk dombanya dituntunnya dengan hati-hati. Ini yang menjadi perhatian umat Tuhan. Sudah seharusnya apa yang diperkatakan Tuhan melalui Yesaya ini sebagai bentuk bagaimana cinta kasih Tuhan kepada mereka. Mereka digembalakan. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan juga digambarkan sebagai seorang gembala. Kita tahu fungsi dan peranan seorang gembala yang menjaga kawanan domba, yang menjaga kawanan ternak, supaya mereka atau kawanan ternak ini dapat terpelihara dengan baik, dituntun ke tempat yang berumput hijau, dan menemukan air yang memberikan kesegaran baginya. Kita ini adalah domba, kita digembalakan Tuhan. Dan juga kita akan dihimpunkan seperti kawanan ternak yang dituntun, dibimbing untuk masuk ke tempat yang sudah disediakan untuk berhimpun di situ. Dilindungi di situ dari binatang jahat. Kita dilindungi dari ketersesatan oleh karena sikap dan cara hidup kita. Bahkan dikatakan juga dalam ayat 11, di pangkunya. Saudara kan mungkin memiliki gambar Yesus di rumah yang sedang memangku domba. Itu menandakan bahwa gembala yang adalah Tuhan dan kita yang adalah ternak atau domba itu berada dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun mungkin kita berada di dalam kesesakan hidup, mungkin kita berada di dalam keterpurukan hidup, tapi karena cinta kasih Tuhan itu, Dia mau menuntun kita dengan caranya, supaya kita dapat memahami bagaimana kasih sayang Tuhan itu seutuhnya. Mereka berada di pembuangan bukan berarti karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tapi mereka tidak dididik supaya mereka sungguh-sungguh melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah cinta kasih Tuhan yang tidak berkesudahan.
Saudara dan saya mungkin berada dalam beban-beban kehidupan, dalam kekinian oleh karena berbagai persoalan, pergumulan, khususnya di tengah pandemi saat ini. Belum hilang varian Delta, kita juga harus menghadapi virus varian Omikron yang muncul. Mungkin kita mengatakan, sampai kapan ini terjadi? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita lagi? Seperti teriakan-teriakan umat Tuhan pada masa lampau. Saya katakan bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Yang dibutuhkan sekarang, saudaraku, adalah bagaimana kita merenungkan hidup kita, kemudian merubah cara hidup kita, merubah cara berpikir kita, supaya kita tetap setia, hanya berpengharapan dan hidup dalam kasih setia Tuhan, dengan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendakinya. Saudaraku, di minggu Advent yang kedua ini, kita juga menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan juga mengingatkan akan adanya pemulihan Tuhan, penebusan Tuhan dalam Yesus Kristus, yang membebaskan kita dari rasa takut, yang membebaskan kita dari rasa khawatir akan maut, akan dosa dalam kehidupan ini. Kita selalu mengingat rayakan sakramen perjamuan supaya kita menyadari bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu selalu nyata bagi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa Advent ini merupakan masa penantian, masa pengharapan untuk menantikan kasih Allah yang terwujud dalam Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan di masa penantian di minggu Advent ini, saudaraku? Kita diminta dan dituntut untuk tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi percayalah bahwa dalam karya kita di tengah pergumulan, jika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mampu melewatinya. Yang kedua, saudaraku, ketika kita menikmati cinta kasih Tuhan, maka sudah seharusnya cinta kasih Tuhan itu kita salurkan kepada mereka yang berada dalam kebimbangan hidup, mereka yang berada dalam keterpurukan hidup, agar sesama kita juga dapat merasakan pangkuan tangan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, saudaraku, tetaplah kita tenang, tetaplah kita sabar menantikan jawaban Tuhan di tengah-tengah penantian yang penuh dengan berbagai tantangan kehidupan ini. Yakinkan dalam diri kita bahwa kesetiaan di hadapan Tuhan dengan sikap yang tenang, dengan sikap yang sabar, toh akan membuahkan hasil yang baik, hasil yang penuh damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera itu kita nikmati ketika Yesus hadir di dalam Natal Kristus. Mari kita menantikan Kristus dalam masa-masa Advent ini dengan hati yang hanya berpaut kepadanya. Terpujilah nama Tuhan kini selamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan. Karena itu, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25 yang menyatakan buat kita sekalian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka,
Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Saudaraku, dengarkanlah penjelasan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman, percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidih jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau mengendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah berkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi di dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah yang telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkanlah kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang." Silakan duduk kembali. Pecahkanlah roti hayat, bagai di tasik dulu kau buat, kau kerinduanku, ya Tuhanku. Cari dalam sabdamu, kau roti hidupku, firman kudus. Ajarku makan roti itu terus, kau keselamatanku dan hidupku. Beriku cintai kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan
yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Makanlah. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Minumlah. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Saudaraku, dengarkanlah nats Alkitab. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. dinantikan Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, di minggu Advent yang kedua ini, kami boleh dilayakan oleh anugerah-Mu untuk menerima sakramen perjamuan yang adalah tubuh dan darah-Mu. Biarlah itu memulihkan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah Engkau memulihkan keadaan semua warga jemaat-Mu di Jemaat Immanuel Supratman ini dengan kehidupan yang hari lepas hari diberkati, baik kebutuhan dan kesehatan mereka, yang memberkati akan masa depan akan anak-anak mereka. Tuhan, kiranya juga yang memulihkan setiap mereka yang terbeban berat dalam kehidupan ini. Mereka yang mengalami sakit penyakit baik di rumah maupun di rumah sakit, khususnya orang-orang tua di masa tua. Engkau pulihkan melalui darah dan tubuh-Mu yang kudus. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Engkau kiranya juga yang memberkati aktivitas gereja-Mu di muka bumi, khususnya gereja-Mu Immanuel Supratman, agar semua boleh berjalan lancar. Kiranya Engkau juga yang selalu memberikan semangat dan kekuatan sebagai pelayan-pelayan-Mu di jemaat-Mu, baik sebagai diaken penatua, unit-unit misioner, BPPJ, tim Natal dan Paskah, juga memberkati mereka yang mengambil sikap untuk datang sujud kepada Tuhan dalam berpelayanan. Siapapun mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka. Berkati para pelayan firman dan sakramen, khususnya hamba-Mu bersama keluarga yang Tuhan boleh hadirkan. Berikan kami kekuatan dan semangat, sukacita dalam melayani-Mu di tengah dinamika berpelayanan di jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau pulihkan bangsa dan negara ini. Engkau pulihkan keadaan oleh karena virus corona. Engkau pulihkan akan keadaan bangsa dan negara ini oleh berbagai-bagai tantangan, oleh karena ulah kami semua yang tidak mengikuti perintah-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus akan Bapak Pendeta David dan Sony dan keluarga. Memberkati Presiden Jokowi, Gubernur dan Wali Kota, para Menteri, anggota DPR, baik pusat daerah diberkati. Juga diberikan kekuatan semangat kepada TNI Kepolisian, memberikan semangat kepada petugas medis dan Satgas Covid dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Ya Tuhan, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 23a yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang telah diberikan kepada kami. Tolonglah kami selalu memperlihatkan perilaku yang baik, bukan hanya melalui pemberian seperti sekarang ini, tetapi juga melalui sikap saling menerima seorang dengan yang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan yang berkata buat kita sekalian, marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu, di tengah-tengah masyarakat dan berbangsa. Bagai rusa rindu kan air jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Merindukan Engkau bagiku melebihi segalanya. Sukacitaku Kau penuhi, Kau puaskan jiwaku. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya.
Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.